والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah kitab Tauhid yang syarah oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih. Kita sekarang masih berada pada halaman 223. Qala al-muallifu asbahullah. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa li Muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innallaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa utitul kanzainil ahmar wal abyad. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ammah wa an la yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah wa alla usallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum walau istama'a 'alaihim walau istama'a 'alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha. Hadis dari Thauban yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menundukkan untukku bumi. Nah, tundukkan semuanya untuk Rasulullah SAW. Kemudian aku melihat baratnya dan juga timurnya atau baratnya. Wa inna ummati, sesungguhnya umatku saya belughu mulkuha akan mencapai kekuasaannya mazumiya liminha, akan mencapai jaraknya yang sebagaimana yang telah barakallahu fikum lipatkan untukku, tundukkan untukku dari timur atau barat tadi itu. Wa utitul kanzain, dan aku diberikan dua pembendaharaan, dua harta simpanan, al-ahmar wal abyad, merah dan juga putih. Nanti kita akan lihat apa maknanya dalam syarahnya nanti. Wa inni sa'altu rabbi, dan sesungguhnya aku minta Rabbku li ummati, untuk umatku, alla yuhlikaha, ya minta agar Allah Taala tidak membinasakan umat tersebut dengan apa? Dengan kemarau yang panjang. Wa alla yusallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan hendaknya, dan juga aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Rabbku untuk umatku agar barakallahu fikum tidak ada seorang musuh pun yang bisa menguasai mereka melainkan dari diri mereka sendiri. Yang kemudian apa? Dengan sebab tersebut akan menghancurkan atau merusak kekuatan mereka. Baidah itu maksudnya kekuatan atau kumpulan atau jamaah gitu ya. Wa inna rabbi, qala, kemudian Rabbku, sungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaytu qada'an, sungguhnya aku apabila telah menetapkan suatu ketetapan, fa innahu la yurad, maka sesungguhnya tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatik, dan sesungguhnya aku telah berikan kepadamu untuk umatmu, alla uhlikahum, yaitu hendaknya aku tidak membinasakan mereka dengan paceklik atau kemarau yang panjang, dan juga agar aku tidak memberikan kuasa pada musuh untuk menguasai mereka, melainkan yang sumber dari diri mereka sendiri, yang akhirnya merusak dan menghancurkan persatuan atau barakallahu fikum jamaah mereka. Walau istama'a 'alaihim man biqatariha, kalau seandainya berkumpul untuk menghancurkan mereka orang dari seluruh penjuru, hatta yakuna ba'dhum yuhlik, hingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lainnya, wa yasbi, dan menawan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Itu hadis yang kita baca. Kita lanjutkan lagi. Wa rawal Barqani fi sahihih wa zada wa inna ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Dan hanya saja yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para imam yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah. Dan apabila telah terjadi peperangan, waqa'a 'alis sayf,
Waqa alaihimus sayf maksudnya peperangan. Barakallahu fikum, maka tidak diangkat lagi peperangan tersebut atau keributan tersebut sampai hari kiamat. Wala taqumus saa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai salah satu kampung dari kalangan umatku mengikuti orang musyrikin. Yalhaq mengikuti, hayyun itu qaryah. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati lausan, hingga sekelompok, fi'am itu adalah jamaah, sekelompok, ta'ifah, hingga sekelompok dari kalangan umatku menyembah berhala. Wa annahu sayakunu fi ummati kadzdzabun salasun kulluhum yaz'um annahu nabi. Dan bahwasanya akan datang pada umatku para pendusta 30 orang. Mereka semuanya mengaku-ngaku nabi. Wa anna khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Dan akan senantiasa terus-menerus sekelompok dari kalangan umatku di atas al-haq, senantiasa ditolong, tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sampai datang hari kiamat. Nah, barakallahu fikum, itu matan hadisnya sudah kita baca, kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Nah, barakallahu fikum. Qala asy-syarihu asbahullah. Yaqulu al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa li muslimin, yakni rawa Muslimun fi sahihih an Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Thauban, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, innallaha zawali al-ard, yakni zuwiya lin-nabi al-ard, maksudnya ditundukkan, dikumpulkan, na barakallahu fikum, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bumi ini. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, yakni jama'alahu, maksudnya Rasulullah SAW melihat semua dikumpulkan untuk beliau, hatta ra'aha alaihi salatu wassalam, sampai beliau melihat baratnya dengan timurnya. Wa inna ummati sayabluq mulkuha ma zumiya liminha. Lafaz hadis tersebut maknanya adalah wa hadza ma'lamun min a'lam nubuwah. Ini termasuk apa? Salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian. Wa inna mulkal ummah ittasa'a syarqan wa gharban. Masyaallah, bahwasanya kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW akan mencapai barat dan timur. Masyaallah, mencapai timur dan barat, barat dan timur, maksudnya luas sekali kekuasaannya. Wa wasala fil gharb ila barakallahu fikum Tanjah wa ila aqsal maghrib wa ila Asbania wa wasala fil syarq ila Sin wa ma haula dzalik. Dan akan sampai bagian baratnya, na'am barakallahu fikum, sampai dekat Rusia ya, na'am barakallahu fikum, sampai pertengahan Maghrib, Maroko, na'am, dan juga sampai Asbania, dan yang kalau bagian timurnya sampai ila Sin, Cina wa ma haula dzalik, dan sekelilingnya. Wa ada mulkus Sin al-kharat lil muslimin. Na'am, dan kemudian sampai juga barakallahu fikum kekuasaan, barakallahu fikum apa, wa ada malikus Sin, itu raja penguasa Cina, barakallahu fikum, menyerahkan atau barakallahu fikum sampai raja Cina itu dikeluarkan atau keluar untuk kaum muslimin, maksudnya menyerahkan kekuasaannya untuk kaum muslimin. Fatasa'a mulkuhum syarqan wa gharban, akhirnya apa, meluaslah kekuasaan kaum muslimin, barakallahu fikum, barat dan timurnya. Maksudnya luas sekali ya, sampai ke barat, sampai ke timur. Walaysa kadzalika januban wa shimalan. Dan tidak seperti itu kalau barakallahu fikum, untuk yang utara dan selatannya. Kita lihat lagi, wa inni a'taitu al-kanzain wa inni u'titu al-kanzain. Dan sesungguhnya aku diberi dua pembendaraan, harta simpanan, al-ahmar al-abyad. Hadhi kunuz Kisra wa Qaisar. Ini adalah apa? Pembendaharaan Kisra wa Qaisar. Wa huma a'dham dual fi dzalikal waqt. Yang mana Kisra dan Qaisar tersebut adalah negara yang paling besar saat itu. Ad-daulatan al-madhkuratan huma a'dham dual dzalikal waqt. Masyaallah. Nah, dua negara yang disebut tersebut adalah negara yang paling besar di waktu tersebut. Wa ashhar dual, dan juga termasuk negara yang terkenal, yaitu Ar-Rum, Romawi, Nasara, wal Furs, yaitu Al-Wasaniyun, Persia,
Wa qad a'tahullahu kunuzahuma. Dan sungguh Allah telah berikan kepada Rasulullah SAW pembendaharaan keduanya. Wa fatahallahu ala ashabihi hatainil daulatain. Dan Allah telah memberikan kemenangan melalui tangan para sahabatnya dua negara tersebut. Fa innal muslimin ghazal Rum wa ghazal Faris. Maka kaum muslimin saat itu memerangi Romawi dan juga memerangi Persia. Wastanqadhu bilad Syam, dan mereka menyelamatkan, mengentaskan negeri Syam. Syam sekarang ya masuk di antaranya barakallahu fikum daerah Jordania juga masuk, kemudian juga barakallahu fikum Lebanon juga masuk, kemudian juga Suriah juga masuk. Wa buldanan katsiran min aidir Rum, dan juga negeri-negeri yang lain diselamatkan, dientaskan barakallahu fikum dari apa? Dari genggaman kekuasaan Romawi. Wa hasalu min kunuzim al-'azimah syai'al katsir. Dan mereka mendapatkan dari pembendaharaan mereka yang besar tersebut sesuatu yang banyak. Wa hakala istanqadhu bilad Faris. Demikian pula mereka menyelamatkan, mengentaskan negeri Faris, Persia, kalau sekarang ya Iran. Barakallahu fikum, Iran juga masuk kalau Persia ma'rufnya itu ya. Wa akhadhuha min aidi Faris. Dan mereka mengambilnya dari apa? Dari genggaman tangan Persia. Wa qatalu mulukahum wa syaraduhum wastawna barakallahu fikum wastawlau ala biladihim. Kemudian mereka membunuh raja-raja mereka dan juga menawan mereka serta menguasai negeri-negeri mereka. Lamma asarru al kufri, tatkala mereka terus senantiasa di atas kekufuran, walam yanqadu Islam, dan tatkala mereka tidak mau tunduk kepada agama Islam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah. Sungguh kalian akan menginfakkan pembendaharaan keduanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kisahnya, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tangan-tangan para sahabat setelah beliau meninggal. Barakallahu fikum, di antaranya diberikan kemenangan bisa menaklukkan Romawi dan juga Persia, yang mana saat itu kedua negara tersebut negara yang sangat besar. Barakallahu fikum, namun bisa ditaklukkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau tunduk kepada agama Islam dan senantiasa di atas kekufuran. Ada banyak berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.